Saya itu bukan duta fakultas. Jadi benar-benar nol ya, gelas kosong gitu. Before and after gitu ya. Jadi ketika teman-teman belum menyandang gelar sebagai Putra Putri Brawijaya, dan setelah, kira-kira apa sih perbedaan yang signifikan? Organisasi. Ketika saya bisa memberikan sesuatu dalam organisasi, otomatis akan ada feedbacknya. Dan sebelum saya menjadi Putra Putri Brawijaya dan setelah saya menjadi Putra Putri Brawijaya, bedanya adalah tanggungan. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan ikon dari Universitas Brawijaya, yaitu Putra Putri Brawijaya terpilih tahun 2024, yaitu para winnernya. Dan langsung aja kita ngobrol seperti apa sih Putra Putri Brawijaya ini, apakah ada program-programnya. Langsung aja kita berbincang bersama dengan Angel dan juga Yusuf. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, boleh kenalan dulu masing-masing dari jurusan fakultas apa? Silahkan. Oke, kalau saya sendiri, saya Yusuf Sudarsono Putra, biasa dipanggil, kalau di Putra Putri Brawijaya biasa dipanggil Putra Yusuf, dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Angkatan 2022. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika, bisa panggil Angel. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, luar biasa. Aktif kuliah, tapi tetap berorganisasi nih ya teman-teman. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dikenalin dulu Putra Putri Brawijaya ini sebenarnya pageant kah, organisasi kah, atau apa sih? Dari Kak Yusuf nih mungkin berpandangan nih. Kebetulan saya sendiri juga sebagai winner, sebagai Ketua Umum UKM Putra Putri Brawijaya juga. Jadi cukup sedikit banyak paham tentang ADART-nya. Di ADART sendiri kita telah tercantumkan bahwasanya Putra Putri Brawijaya ini merupakan UKM yang berfokus pada beauty pageant, tapi yang ada di lingkup kampus Universitas Brawijaya, seperti itu. Jadi menyambung dari Yusuf tadi, sebenarnya kalau bilang Putra Putri Brawijaya pageant doang, enggak, kita tuh pageant pendidikan. Wah, ini yang bikin beda ya. Yang bikin beda pageant pendidikan, karena dari kita sendiri punya divisi-divisinya, dan soal saya sendiri itu dari divisi advokasi social and relation atau ASR, itu yang fokusnya dari advokasi sosial juga. Jadi memang kalau dibilang pageant, tapi pageant pendidikan. Luar biasa. Ada organisasinya, divisinya masing-masing, berarti ada proker dong. Betul sekali banget. Apa aja nih program yang kalian punya, dan apakah tiap tahun itu sama? Sebenarnya kalau template program tiap tahun, karena kita berkaca dari atasan juga, itu kurang lebih sama. Cuman bagaimana cara kita mengemasnya itu yang berbeda. Contohnya salah satu program yang dibawakan oleh Kak Angel juga, Putri Angel, itu namanya Brawijaya Academy. Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi melanjutkan dari Yusuf juga. Jadi Brawijaya Academy itu fokusnya ke pengabdian masyarakat. Jadi apalagi dengan Tridharma Pendidikan, kita juga menerapkan dari Putra Putri Brawijaya sendiri ke arah Penmas atau pengabdian masyarakat tadi. Kalau tahun lalu memang pengabdian masyarakatnya sendiri ke desa, kemudian ke edukasi, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada edukasi lingkungan. Nah, tahun ini juga kita bikin hal yang sama, tapi targetnya beda. Targetnya tetap desa, tapi cara penyampaiannya ke SD-SD, kemudian ada volunteernya. Jadi kalau yang suka ngetren nih, sekarang lagi ngetren-ngetrennya volunteer kemana, kita juga bikin nih di Putra Putri Brawijaya, volunteer soal pengabdian masyarakat, tapi lebih having fun gitu. Contohnya di divisi ASR nanti yang akan dipublikasikan ya beberapa bulan lagi kayaknya nih. Ya, jangan lupa ditunggu teman-teman yang mau daftar semuanya. Follow dulu dong apa IG kalian nih. Iya betul, follow Putra Putri Brawijaya. Oke, semua update informasi ada di situ. Tentunya. Oke, tadi aku mendengar bahwa itu adalah advokasi. Berarti ini adalah yang sebelum kalian terpilih menjadi winner waktu kemarin lomba disampaikan atau seperti apa tuh? Oke, jadi kalau untuk advokasi kita memang setiap di Putra Putri Brawijaya kita punya tempat di mana kita menyampaikan advokasi kita sendiri. Kalau saya itu beda, kalau Kak Yusuf juga beda advokasinya. Nah, apa sih kaitan sama dengan UKM nih dengan dari Brawijaya Academy? Sebenarnya kalau Brawijaya Academy ini kita bukan fokus di satu advokasi aja, tapi memang advokasi kita ada dari kesehatan, kemudian dari olahraga dan lingkungan bahkan. Jadi di Putra Putri ini memang kompleks ya sifatnya, tapi memang kita
pengennya masyarakat juga merasakan ambil bagian bahwa oh putra-putri itu juga ada nih edukatifnya kayak gitu. Betul, maksudkan juga karena kita memang diarahkan untuk memiliki advokasi masing-masing untuk setiap individu ketika grand final. Karena memang itu dilatih apa program yang mau kita bawakan. Cuman kan keputusan untuk memilih program mana yang kita pakai itu melalui struktural organisasi ini. Harus musyawarah mufakat juga ya. Betul. Karena orangnya banyak ya. Kalian ada berapa sih? Kita ada 20 orang untuk yang angkatan 2024 dan sekarang ini kita punya sistem baru yang berbeda sebagai evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya juga karena kita membutuhkan arahan dari dia dikatakan kakak tingkat kita atau periode sebelumnya. Makanya kita ada satu divisi baru yaitu Dewan Pertimbangan. Itu anggotanya 5 orang dari anggota Putra-Putri Brawijaya periode sebelumnya. Jadi kita juga ngelibetin nih angkatan-angkatan atas supaya juga ambil bagian di keputusan-keputusan kita juga supaya nantinya kita tetap lurus nih sejalan sama Putra-Putri Brawijaya. Betul, biar lubang yang sama kita nggak jatuh lagi. Simbolnya gitu ya. Sudah mulai keluar kata-kata mutiara ini Yusuf. Oke, nah kemudian apa lagi nih program reguler atau lainnya setelah Brawijaya Academy, adakah? Kalau kita berbicara tentang program di Putra-Putri Brawijaya itu sangat banyak, sangat kompleks. Karena kita juga harus putar otak dengan SDM yang sekian jumlahnya, hanya 20 orang. Tapi kita menampung sejumlah banyak inovasi dan juga program yang ada. Kita tidak hanya ada program internal dari Putra-Putri Brawijaya, tapi kita banyak sekali dilibatkan oleh eksternal, terutama yang di lingkup kampus. Dan juga di eksternal kampus juga. Kalau di eksternal kampus, seperti kita mendatangi kita attending ke suatu putra-putri kampus lainnya sebagai menjalin relasi. Kemarin kita juga diundang ke English First untuk datang ke acaranya. Kemudian kalau di dalam kampus sendiri, kita beberapa ada kerjasama betul. Mungkin sama ke Brawijaya Multiusaha tadi. Sama Humas UB juga. Wah luar biasa ya. Iya. Sibuk banget deh kayaknya. Jadi kita ini sampai lempar-lemparan job desk gitu. Lempar-lemparan job juga karena saking banyaknya dan kita juga melibatkan putra-putri fakultas di seluruh Brawijaya. Ketika memang nanti ada job mungkin dari kemahasiswaan, kita sampaikan, kita ajak mereka untuk berkontribusi. Dan yang kemarin kita juga sempat melibatin duta-duta fakultas. Jadi yang liburan kemarin kita sempat ada program kerja bersama dari Brawijaya sendiri. Kita libatin nih duta-duta fakultas. Jadi putra-putri Brawijaya juga sejalan sama duta-duta fakultas lainnya. Betul, karena kita sebenarnya punya MOU dengan duta fakultas. Bahwasanya kita ini istilahnya kita harus ngerumat duta fakultas. Ngerumat, tolong Indonesianya. Kita mengayomi dan ikut membangun bersama duta fakultas. Oke, tapi duta fakultas itu sebenarnya organisasi yang berbeda ya dengan Putra-Putri Brawijaya. Betul, jadi kayak simpelnya Putra-Putri Brawijaya udah UKM, tapi duta fakultas itu program kerja dari masing-masing fakultas tadi. Di bawah instansi Ya. Apakah BEM atau itu tergantung pada regulasi dari fakultas. Oke. Kemudian yang join Putra-Putri Brawijaya apakah harus duta-duta terpilih nih dari fakultas masing-masing? Oh, tentu tidak. Karena syarat-syaratnya pun kita tidak serumit itu ya. Itu, soalnya fun fact aja, saya itu bukan duta fakultas. Jadi benar-benar nol ya, gelas kosong. Ada pengalaman duta nggak sebelumnya? Sebelumnya nggak ada sama sekali. Oh really? Iya. Really? Karena benar-benar nggak ada sama sekali untuk jadi duta fakultas. Betul sekali, karena fun fact-nya sendiri, Putra-Putri Brawijaya ini punya role model sendiri untuk ditetapkan sebagai winner ataupun bagian-bagian dari Putra-Putri. Jadi kita punya kualifikasi tersendiri seperti itu. Oke. Menarik ini ya. Aku kira teman-temannya juga anak pageant lah ya, sebelumnya udah aktif sebelumnya. Malah enggak, setahu saya memang bener-bener kosong, tiba-tiba ikut Putra-Putri Brawijaya. Jadi bener-bener belajar dari nol, emang awalnya kayak teman-temannya, lawan-lawannya, waduh udah duta fakultas, ada duta prodi gini-gini. Tapi that's why I start it. Jadi kayak simple aja. Ini mencoba aja gitu. Bikin aku jadi penasaran. Kalau begitu kalian berdua apa alasannya yang sebelumnya mungkin tidak ada background tapi akhirnya mau nyoba nyemplung gitu ya. Ini kan kayak suasana baru, experience baru. Yusuf dulu deh. Kalau saya sendiri kebetulan saya berasal dari duta fakultas. Beda. Kalau saya sendiri sudah ada gambaran nih di Putra-Putri Brawijaya seperti apa. Udah dapat cerita-cerita dari teman-teman juga. Dan saya kebetulan angkatan 2022. Jadi memiliki gap 1 tahun dari Angel juga angkatan 2023. Jadi prosesnya untuk belajar, untuk mengetahui semuanya lebih dalam lagi. Lebih mature. Benar. I see. Nah, kalau kamu kenapa? Udah sibuk loh kuliah kedokteran gigi? Aduh, kalau kuliah kedokteran gigi emang sibuk sih. Tapi
Ya tergantung deh kita prioritasnya mana dulu ya. Nah kebetulan Putra Putri Brawijaya ini cukup meng-highlight ketika Raja Brawijaya ya. Itu jadi salah satu alasan nih bahwa kenapa saya pengen daftar nih di Putra Putri Brawijaya. Terus memang awalnya kayak aduh nggak punya basic dari pageant gitu ya. Jadi kayak simpelnya kayak gitu aja. Tetapi ternyata setelah belajar, progres, dievaluasi dan kita nikmatin aja prosesnya. Ya udah jadi deh gitu. Simple banget. Betul. Kalau dari saya sendiri sebenarnya simple aja. Karena kita semua proses ini membutuhkan modal. Modal itu kan banyak, nggak cuma finansial, ada modal sosial, modal skill dan lain sebagainya. Dan itu sangat dibutuhkan di Putra Putri Brawijaya. Sangat dinilai gitu. Apalagi aku juga latar belakangnya adalah mahasiswa organisasi. Jadi aktif di BEM. Jadi itu aja sih dasarnya kenapa bisa nimbrung di Putra Putri Brawijaya. Betul, fun fact-nya juga kita pernah dalam satu kepanitiaan. Saya sebagai koordinator divisi acara Raja Brawijaya dan Angel sebagai staf saya. Ada tingkat. Seru-seru ya, dengan background dan motif yang berbeda join Putra Putri Brawijaya akhirnya bisa ketemu gitu ya. Terus aku penasaran juga before and after gitu ya. Jadi ketika teman-teman belum menyandang gelar sebagai Putra Putri Brawijaya dan setelah, kira-kira apa sih perbedaan yang signifikan? Siapa tahu ada adik-adik yang aku pengen daftar deh ngikutin jejak Kak Angel dan Kak Yusuf yang keren ini. Silakan. Oke, kalau aku ya, before and after ya, setelah join Putra Putri Brawijaya tentunya banyak banget. Awalnya kalau misalnya datang ke kampus ya, hadir di kampus memang untuk belajar gitu. Tapi ikut Putra Putri Brawijaya membantu aku dalam 5B1C namanya kalau di Putra Putri Brawijaya. Ada behave, brave, beauty, terus ada confidence, kemudian ada bagaimana di situ tuh kita ngelatih untuk kita lebih siap personal branding deh kalau sekarang hitsnya gitu ya. Dan setelah join Putra Putri Brawijaya tentunya banyak banget, apalagi teman-teman yang mau belajar public speaking. Aku yakin percaya di Putra Putri Brawijaya kalian bakalan dapetin cara nih menyampaikan suatu hal atau poin-poin yang berbobot gitu di Putra Putri Brawijaya gitu. I see. Kalau Yusuf gimana nih? Kalau dari saya sendiri sebenarnya prinsip hidup saya dalam suatu organisasi bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan ke dalam organisasi. Ketika saya bisa memberikan sesuatu dalam organisasi, otomatis akan ada feedbacknya. Nah, dan sebelum saya menjadi Putra Putri Brawijaya dan setelah saya menjadi Putra Putri Brawijaya, bedanya adalah tanggungan moral bagi saya sendiri menyandang gelar Putra Putri Brawijaya karena ini gelar yang sakral, karena ini bukan gelar yang main-main. Jadi ini mendorong diri saya untuk memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin dan menjadikan ini sebagai citra Brawijaya lebih baik lagi. Itu dorongan untuk hati saya sendiri. Karena kalian berdua ini sudah menjadi icon, apalagi winner ya, akan jadi sorotan selama satu tahun ke depan. 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi gitu gak sih biasanya? Kayak pernah denger deh dari siapa ya? Biasanya anak pageant seperti itu. Oke, menarik. Wah, luar biasa nih. Nah, ini mumpung lagi ngobrolin soal ini, siapa tahu tahun depan nih, tahun ini ya, akan ada pembukaan lagi. Boleh dong di-spill gitu ya, pengalaman kalian aja di tahun sebelumnya. Kalau mau ikut Putra Putri Brawijaya itu apa sih harus disiapin? Apakah ada persyaratan khusus misalnya tingginya? Karena kalian berdua ini luar biasa gitu ya, proporsional sekali kalau orang lihat untuk ikut beauty pageant itu sudah pas. Nah, apakah harus seperti itu atau gimana sih pengalaman teman-teman? Dari Kak Yusuf mungkin ya, sebagai Devra Duta nih. Oke, sebenarnya kalau syarat-syarat yang digunakan untuk memenuhi sebagai peserta finalis Putra Putri Brawijaya itu tidak banyak. Ya syarat minimalnya sebagai mahasiswa, kemudian kalau syarat yang spesifik seperti tinggi badan itu kita tidak ada, kita tidak menyaratkan tinggi badan karena yang terpenting itu bukanlah cuman look saja, karena kita punya 6 value tadi, 5B1C yang terpenting ada di individu tersebut. Brain, beauty, behavior, brave, belief, sama konsisten. Oke. Yang penting mahasiswanya S1, S2 pas 3 nih. Bener kan, kan punya pasca sarjana, nanti ada yang salah paham. Daftar. Oke, untuk maksimal tahunnya itu 2 tahun. Ya, 2 tahun dari awal menjadi mahasiswa baru. Oke, berarti maksimal berarti semester 4 untuk mendaftar. 1 ya berarti ya. Oke, siap. Kemudian ada ini nggak sesuatu kayak tadi sempat kalian sampaikan advokasi nih yang sesuai dengan background pendidikan itu menjadi prasyarat saat mendaftar atau nanti ketika sudah masuk menjadi 20 besar biasanya? Kalau dari aku ya, sebenarnya untuk advokasi sendiri itu ketika kita proses wawancara seleksi berikutnya.
Itu sebenarnya simpelnya kayak gitu. Tapi apa sih yang kita sajikan nih untuk menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya di awal? Tentunya bagaimana cara kita untuk berbicara, kemudian cara kita sebagai nih konteks representatif kampus ya. Jadi personal brandingnya, terus bagaimana cara kita untuk menghadapi orang banyak, itu penting banget di Putra Putri Brawijaya. Terus apa lagi ya nih mungkin Kak? Sama kalau saya tambahkan sedikit, ini satu aja, mungkin ini jadi pertimbangan yang sangat pertimbangan banget. Itu adalah kebijaksanaan. Karena yang dinilai ketika kita mendaftarkan sebagai Putra Putri Brawijaya bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Karena kebijaksanaan itu memutuskan kita juga apa sih yang tindakan yang kita lakukan dan goals hidup kita. Dalam banget ya, Yusuf ini kalau ngomong langsung filosofis ya, memang mature sekali. Oke, menarik. Oke, tadi kita sempat ngobrol soal program, tapi kayaknya belum semua tersampaikan. Nah, bentar lagi mau masuk momen Ramadan. Kira-kira kalau seperti itu, teman-teman punya program khusus nggak nih? Mungkin ada yang bisa mengajak masyarakat atau seperti apa? Oke, mungkin ya untuk nantinya nih akan kita tampilkan juga, kita publikasiin yang ada internal dan eksternal. Jadi kalau internal mungkin boleh aku sampaikan ya Kak ya, untuk kita spill nih tipis-tipis gitu ya. Internal nanti kita bakal ajakin untuk kumpul dari duta-duta fakultas. Jadi duta-duta fakultas kita kumpulin, kita bikin proker bareng nih di situ. Itu kalau eksternal gimana nih Kak? Melanjutkan dari internal tadi, jadi kita ada program juga sebenarnya belum kita sampaikan, tapi ya kita eksklusif ya, dengarkan kalian. Jadi kita nanti di rencananya di Ramadan kita mengumpulkan duta fakultas dan kita adakan pertemuan untuk membahas bagaimana pemilihan duta-duta fakultas di fakultas masing-masing. Jadi kita perlu membimbing mereka juga. Bagaimana pemilihan yang benar, syaratnya standarisasi minimalnya seperti apa, supaya duta-duta fakultas ini juga mereka memiliki kualitasnya masing-masing yang lebih tinggi. Jadi harapannya juga tidak ada gap yang jauh antara Putra-Putri Brawijaya dan Putra-Putri fakultas. Seperti itu. Kalau program lainnya di eksternal kita juga ada Lingkar Duta Kota Malang. Duta Kampus Kota Malang. Mungkin kita nanti bisa adakan kumpul bersama, kemudian kita membahas program bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Banyak ya di Malang, berarti hampir semua kampus juga punya duta seperti ini. Iya. Kita banyak sekali lingkarnya. Ada lingkar Malang, Surabaya, Madura. Ada lingkar, betul sekali, ada lingkar Malang, lingkar fakultas. Wah, luar biasa banget. Ini aku jadi penasaran, kalian kuliah sibuk, organisasi juga prokernya kompleks banget. Gimana cara bagi waktunya nih lo? Coba masing-masing gimana nih? Dari Kak Yusuf mungkin dulu. Dari Kak Angel dulu. Aku dulu ya. Oke, apalagi di FKG gitu ya. Sebagai mahasiswa kesehatan ya nih, tentunya kesehatan itu kan menjadi prioritas utama ya. Tapi bukan berarti untuk memberhentikan langkah aku aja di situ. Di situ jadi di Putra Putri Brawijaya ini kayak ibaratnya how I manage my time itu simpelnya adalah tergantung prioritas. Sesimpel itu. Ketika kita udah bisa nih meletakin yang mana harus dikerjakan duluan atau yang harus kita nanti dulu nih misi bisa. Nah, itu tuh penting banget apalagi sebagai mahasiswa ya. Dan jujur aja Brawijaya ini punya banyak banget program-program yang mendukung mahasiswa. Termasuk banyak banget sih kalau Brawijaya sendiri. Dan kebetulan kita itu juga aktif di luar ya, aktif di eksternal, jadi nggak di lingkup fakultas aja. Nah di situ tuh bangun kita kayak, gimana kita harus bersikap ke orang dan gimana kita ngatur waktunya itu bakal terbangun seiring berjalannya waktu sih kalau dari saya. Oke, I see. Kalau saya manajemen waktu saya sebenarnya bisa dikatakan lebih ke stoik aja sih. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kendalikan. Kalau prinsip saya sendiri, saya mengatur waktu saya sendiri itu sesuai dengan prioritas. Yang mana itu penting. Saya memilah juga nih, sekiranya kegiatan ini kurang penting bagi saya tidak lakukan. Karena saya betul-betul memanajemen waktu supaya waktu ini sangat progresif. Karena kita harus bergerak cepat. Dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, kita harus bergerak cepat. Jangan cuma fokus kepada satu hal saja, tapi semua potensi yang ada, kita masuk ke sana. Tapi juga pertimbangkan kapasitas diri kita. Makanya saya sendiri ini ketika memang ada kegiatan yang, ini ada banyak opsi kegiatan. Kegiatan ini yang saya anggap, ini membuang-buang waktu. Saya nggak ikuti. Gitu. Saya lebih fokus ke kegiatan yang sesuai dengan tingkat value saya. I see. Kalian punya ini nggak sih sesuatu kayak scheduling atau mungkin pakai Google Calendar? Ada nggak sih kayak gitu yang bisa dikasih nih tips and triknya buat teman-teman?
Oke, dari saya ya, ini eksklusif banget nih. Dengarkan. Ini saya juga selalu pakai salah satu aplikasi dari mendukung dari Google juga. Itu pakai Google Calendar. Itu cukup sangat membantu saya sebagai mahasiswa kesehatan untuk mengalokasikan waktu. Misalnya pagi siang kuliah nih, rapat mau jam berapa. Jadi harus dialokasiin. Jadi udah di-plotting ketika jadi kalau misalnya hari ini mau nongkrong, nggak bisa. Jadi udah ada schedule-nya gitu. Udah padat banget. Terus jadi harus tahu bagi-bagi waktu sih. Karena kan jujur aja tujuan saya ke Malang adalah kuliah gitu ya. Kuliah dan berelasi gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma fokus belajar terus fokus manajemen waktu dengan kayak gitu, ya wasting time hitungannya. Karena nanti ketika kamu lulus juga nggak akan, ya relasimu nggak akan segitunya dengan apa yang kamu miliki waktu-waktumu itu. Gitu sih manage-nya paling. Terus tips banget itu kayak gitu. Kalau mau ngajak nongkrong Angel, lihat dulu di Google Calendar ya. Kalau ada yang kosong bisa, kalau nggak mohon maaf. Ya. Kalau Yusuf? Kalau saya sendiri karena saya juga merintis bisnis ini. Jadi karena waktu untuk bisnisnya dan lain sebagainya itu sangat fleksibel, fluktuatif. Jadi saya tuh lebih memilih untuk manajemen waktu setiap harinya. Untuk per harinya. Jadi scheduling tiap hari. Pada pagi hari saya tuliskan target hari ini yang harus tercapai apa saja. Gitu. Tulis. Kemudian kalau bisa saya cantumkan waktunya juga. Jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian ngapain, itu setiap pagi dilakukan seperti itu. Menarik nih ya, bisa ditiru nih teman-teman. Betul. Baik yang dilakuin sama Yusuf maupun sama Angel, dua-duanya nih kalau dikombin mantep gitu ya. Kira-kira sehari-harinya biar nggak habis kuliah bingung ngapain gitu ya. Ternyata lebih mudah kalau kita tahu mau ngapain, prioritasnya apa. Oke, baik. Nah ini mungkin last question, singkat aja, kasih dong motivasi buat teman-teman semuanya untuk terus berprestasi seperti kalian berdua. Oke, kalau dari saya sendiri karena mungkin banyak sekali dari teman-teman ini potensi yang bisa kita lakukan. Cuman teman-teman juga harus tahu mana yang harus dijalankan. Jangan semuanya diambil, tapi sesuai dengan kualifikasi teman-teman sendiri. Gitu. Jadi istilahnya seperti ini. Kita memang harus bergerak cepat, tapi kita harus kerja dengan yang pertama. Kalau prinsip saya ini ada 3. Kerja ikhlas, cerdas, tuntas. Seperti itu. Oke, mantap. Silakan Angel. Kalau dari saya ya, motivasinya adalah nggak apa-apa, kamu itu anggapannya belum punya skill apa-apa, tapi langkah aja pertama, nanti kamu akan kebuka nih, kamu harus kemana, kamu harus bisa apa, karena kita nggak terlahir jadi manusia yang istilahnya udah langsung pintar tuh, nggak terlahir gitu, tapi kemauan kita untuk berani mencoba, nggak takut atau kayak melawan rasa takut itu, it's important thing sih menurut aku. Oh betul, menurut saya menyambung Angel tadi, jangan kita menunggu termotivasi dan terinspirasi baru kita bergerak. Bergeraklah terlebih dahulu, maka motivasi dan inspirasi akan berdatangan seiring dengan waktu kita. Luar biasa. Thank you banget Yusuf dan juga Angel sudah berkenan sharing. Kalian sangat menginspirasi dan semoga tidak lelah untuk berbagi juga ya dengan teman-teman, dengan adik-adik semuanya. Dan thank you juga untuk sponsor kita pada kesempatan kali ini, Ornaminsi dan juga Raisin Bakery & Co. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.